Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, selamat berjumpa lagi para mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Grobogan yang tergabung dalam semester 4 yang mengikuti mata kuliah Manajemen Laboratorium Pendidikan. Pembahasan kita pada pertemuan yang ke-11 ini yaitu kita akan membahas tentang manajemen laboratorium komputer. Laboratorium komputer adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran atau pelatihan ilmiah yang berhubungan dengan ilmu komputer dan memiliki beberapa komputer dalam satu jaringan untuk penggunaan oleh kalangan tertentu. Laboratorium komputer biasanya dijumpai di sekolah-sekolah, perkantoran, dan badan peneliti ilmiah. Laboratorium komputer juga umumnya memiliki perangkat tambahan seperti pencetak dan pemindai untuk menunjang kebutuhan. Laboratorium komputer merupakan sarana utama penunjang bagi siswa untuk meningkatkan kualitas belajar melalui media komputer serta dapat dipergunakan sebagai alat bantu atau media dalam proses belajar mengajar baik untuk guru maupun siswa. Sebuah laboratorium komputer dibuat untuk mempermudah penyampaian materi apapun di sebuah ruangan dengan seperangkat komputer lengkap. Pada umumnya digunakan untuk materi pembelajaran seperti TIK, media pembelajaran, Microsoft Office, internet, dan lain sebagainya. Tujuan dan fungsi laboratorium komputer: menunjang proses pembelajaran dan praktikum dalam berbagai ilmu seperti IPA, bahasa, multimedia, desain grafis, dan lain-lain. Terbentuk budaya pembelajaran yang inovatif dan kreatif bagi seluruh sivitas sekolah melalui media pembelajaran berbasis TIK. Peralatan utama untuk laboratorium komputer yang ideal: satu komputer untuk satu orang, maksimal tampung satu kelas, hendaknya 30 siswa, maka komputer yang dibutuhkan 30 unit. Satu unit komputer untuk tutor atau guru. Satu unit komputer server, LCD dan layar, whiteboard, printer, furniture, jaringan komputer. Karena laboratorium komputer ini untuk menunjang keterampilan dalam bidang TIK, maka semua komputer dan laboratorium harus sudah terkoneksi dengan LAN atau internet. Sumber daya manusia: pengelolaan laboratorium komputer idealnya ditangani oleh beberapa elemen. Tentu saja kalangan SDM pengelola laboratorium komputer di sekolah pada kenyataannya harus menyesuaikan dengan ketersediaan SDM. Gambar berikut menunjukkan struktur organisasi laboratorium yang ideal. Di sini ada koordinator laboratorium, kepala lab komputer, kepala lab yang lain, teknisi lab komputer, laboratorium komputer, teknisi laborat. Ini struktur organisasi laboratorium sekolah. Kemudian job description kolaboratorium, laboratorium komputer: merencanakan dan mengadakan alat dan bahan untuk kegiatan praktikum, menginventarisasi alat dan bahan laboratorium, melaksanakan perbaikan pemeliharaan fasilitas dan alat di laboratorium, mengembangkan tim untuk kemajuan laboratorium, mengembangkan kerjasama dengan pihak luar untuk pemanfaatan peningkatan fasilitas laboratorium. Job description teknisi laboratorium komputer: membantu kerja penangguhjawaban laboratorium secara teknis, mendata kebutuhan bahan dan alat untuk kegiatan praktikum, mengusulkan kebutuhan bahan dan alat untuk kegiatan praktikum kepada kepala lab, membantu guru untuk menyiapkan pelaksanaan kegiatan praktikum, mendata dan mengatur penggunaan alat dan bahan untuk kegiatan praktikum, menjaga kebersihan dan keamanan laboratorium menjadi tanggung jawabnya. 3. Perencanaan laboratorium komputer. Perencanaan: ilmu manajemen secara umum menyarankan kepada kita untuk memperkuat aspek perencanaan dalam mengelola sesuatu. Termasuk dalam mengelola laboratorium komputer perlu diawali dengan serangkaian perencanaan yang matang. Beberapa aspek perencanaan yang perlu dikembangkan yaitu perencanaan tata ruang laboratorium, desain klasik,
desain alternatif. Nah, ini desain yang klasik dan ini desain yang alternatif. Kalau ini sulit untuk mengawasi bagi guru, kalau ini mudah untuk pengawasan bagi guru. Ini guru dapat bergerak leluasa di seluruh ruangan laboratorium. Ini yang alternatif. Ini juga perencanaan laboratorium komputer yang ideal. Jadi penataannya, perencanaan alat dan bahan laboratorium. Peralatan laboratorium, peralatan utama yang dimiliki laboratorium adalah 1 komputer, 2 meja komputer, 3 LCD proyektor dan layar proyektor digunakan untuk menampilkan materi pembelajaran. Papan tulis atau whiteboard digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan. Perencanaan program kerja laboratorium. Penanganan situs negatif. Nah, ini perlu. Permasalahan lainnya yang tidak kalah serius dengan pengelolaan laboratorium komputer adalah adanya kemungkinan penyalahgunaan internet oleh siswa, membuka situs-situs berbau pornografi atau pornografi. Ini yang harus dihindarkan. Untuk memblokir situs-situs semacam ini perlu komputer. Kita dapat memanfaatkan DNS. Kemudian desain dasar laboratorium komputer. Tata letak tidak bagus. Tata letak laboratorium sangat umum, namun demikian dari sisi pembelajaran ini terbatas sekali. Jarak pandang siswa sangat rendah, gurunya tidak bisa melihat kegiatan siswa. Jalan bagi guru untuk bekerja, pemasangan kabel. Para siswa mudah sekali menabrak peralatan ketika masuk. Nah, ini desain dasar laboratorium komputer. Tata letak yang bagus. Para siswa dapat berputar di kursi mereka dengan jarak pandang yang cukup baik. Guru dapat memantau jalan bagi guru untuk bekerja secara ideal. Pemasangan kabel sangat mudah. Para siswa tak berhubungan dengan kabel. Jika ada komputer yang memerlukan perhatian, siswa lain tak terganggu. Jika ruangan cukup luas, bagian tengah mungkin guru untuk mengajarkan prinsip-prinsip dan pada awal pembelajaran. Konfigurasi jaringan. Ada local area network atau LAN, medium area network atau MAN, wide area network atau WAN. LAN merupakan arsitektur jaringan yang hanya terdiri dari beberapa komputer. Medium area network atau MAN merupakan arsitek komputer yang berkapasitas komputernya lebih banyak daripada model LAN. Kemudian wide area network dalam dunia teknologi informasi istilah WAN sering disebut dengan internet. Ini yang luas jaringannya. Nah, ini penganalogian struktur jaringan antar gedung berdekatan. Gambar jaringan. Tata cara penggunaan laboratorium komputer. Penggunaan keseluruhan program dimaksud agar tujuan diadakan fasilitas laboratorium dapat tercapai, memudahkan pengelolaan, terhindar dari kesalahan teknis, kesinambungan. Sasaran penggunaan pedoman ini: pengelolaan laboratorium, pengguna laboratorium. Pengelola laboratorium terdiri dari bagian administrasi dan bagian teknis, anggota atau member, siswa dan guru pembimbing praktikum, siswa dan guru non praktikum. Bagian administrasi mempersiapkan formulir isian, meminta calon anggota pengguna untuk mengisi, merekod, membuatkan kartu member, mendaftarkan username, meminta anggota member, merekod identitas, mengarahkan, mendampingi anggota. Bagian administrasi juga bertugas membantu menyusun jadwal, mencatat perubahan volume, memberikan laporan. Bagian teknis laboratorium bertugas memberi pelayanan jaringan listrik, jaringan komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak peralatan laboratorium seperti komputer, printer, scanner, program-program atau aplikasi peralatan lainnya. Pelayanan jaringan listrik. 2. Pelayanan jaringan komputer.
pelayanan praktikum komputer, prosedur praktikum dasar, prosedur praktikum aplikasi khusus, prosedur umum teknis penggunaan peralatan, penggunaan UPS, mengaktifkan UPS, mematikan UPS, penggunaan komputer, mengaktifkan komputer, kemudian bisa mematikan komputer, prosedur penggunaan komputer, mengaktifkan UPS, mengaktifkan komputer, mematikan komputer dan UPS. Prosedur pemutusan hubungan arus listrik. Tindakan 1 ini, tindakan 2. Kemudian prosedur peminjaman fasilitas A. Laboratorium, B. Fasilitas non laboratorium, kemudian perawatan komputer, metode perawatan pasif, metode perawatan aktif. Perawatan komputer, ini ada alatnya, gelang anti statistik, penyedot debu, kain kering, dan cairan pembersih, kuas pembersih, CD, DVD, cleaner, obeng, tang. Prosedur perawatan komputer, casing, monitor, keyboard, mouse, kemudian CD, DVD, ROM. Saya kira cukup untuk materi manajemen laboratorium komputer. Semoga bermanfaat, dan tugas untuk selanjutnya adalah meresum materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.